Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C6 ingin melaksanakan tugas AIK, yaitu tentang wawancara tokoh Muhammadiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak sebelumnya di sini perkenalkan, saya Kalila. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas AIK saya. Sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak siapa? Ya, saya Ridwan Furqoni. Oh iya, Bapak sudah berapa lama menjadi guru di MTS ini, Pak? Di MTS Muhammadiyah Kasihan saya baru 4 bulan. Oh, baru 4 bulan ya. Jadi izin Pak ya, saya di sini mau mewawancarai Bapak untuk kebutuhan tugas AIK saya. Jadi untuk yang pertama nih Pak, saya ingin bertanya, Bapak bisa menceritakan secara singkat latar belakang diri Bapak dan peran yang sedang dijalani saat ini dalam Persyarikatan Muhammadiyah? Ya, saya asli di Jogja, saya Jogja, di Dusun Gilang, Desa Baturno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY. Saya sejak sekolah memang sudah sekolah di Sekolah Muhammadiyah ya, di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Jakarta sejak sanawiyah, aliyah, kemudian kuliah saya juga semuanya di Muhammadiyah, S1 di UMY, S2 di UMS, dan belum lama selesai S3 di UMY juga. Sekarang saya diamanai beberapa tugas di Persyarikatan Muhammadiyah. Di sini di MTS Muhammadiyah Kasihan saya diamanai kepala madrasah baru 4 bulan ini. Kemudian saya juga diamanai wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY yang membidangi bidang tabligh dan dakwah komunitas. Selain itu saya juga diamanai wakil ketua Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menjadi sekretaris Badan Pembina Harian atau BPH di Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Itu yang formal menjadi amanah-amanah saya di Muhammadiyah. Sementara di tempat tinggal sini ya terlibat sedikit banyak dengan dinamika ranting. Ini ada PAUD Aisyah Ceria di depan rumah, kemudian di cabang ya membantu-bantu begitu kalau ada keperluan. Oh, begitu ya Pak. Lalu bagaimana perjalanan awal Bapak hingga akhirnya terlibat aktif dalam kegiatan Muhammadiyah dan memilih untuk berkhidmat di dalamnya? Ya sesungguhnya mengalir saja ya. Saya kebetulan lahir dari keluarga orang tua yang aktif di Muhammadiyah. Kemudian sekolah saya hampir semuanya sekolah Muhammadiyah kecuali TK ya. TK saya TK PKK, SD-nya SD Impres atau SD Negeri. Setelah itu semua sekolah Muhammadiyah. Nah, dari lingkungan itu kemudian saya terlibat sejak menjadi siswa. Saya terlibat dulunya di IRM yang sekarang namanya IPM. Kemudian di Pemuda Muhammadiyah sampai terus saja ya. Mengalir sesungguhnya, tidak ada hal yang khusus yang membuat saya kemudian aktif di Muhammadiyah. Mungkin sedikit ya. Pada awal saya lulus pesantren ya, dulu Mu'allim itu pesantren. Lulus pesantren itu sedang berada dalam masa transisi pemerintahan. Jatuhnya Pak Harto, awal era reformasi, itu banyak sekali gerakan baru yang tumbuh di Indonesia. Itu banyak sekali pilihan waktu itu. Kalau masa Orde Baru itu kan hanya ada NU dan Muhammadiyah begitu yang terasa, tapi setelah reformasi itu banyak sekali pilihan. Ada Ikhwanul Muslimin yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera itu, ada Hizbut Tahrir, ada Salafi, ada Jamaah Tabligh dan lain-lain itu ya. Dari banyak pilihan itu kemudian saya merasa
yakin memilih Muhammadiyah ini paling pas lah begitu. Gitu Iya. Pak ya. Bapak saat menghadapi berbagai hambatan, apa yang menjadi pegangan Bapak nih agar tetap konsisten dan tidak mudah menyerah dalam berjuang di Muhammadiyah? Ya, bermuhammadiyah ini adalah cara kita mengamalkan Islam. Banyak cara orang mengamalkan Islam itu. Ada yang model NU, ada yang model Salafi, ada yang model HTI dengan isunya masing-masing. Nah, saya memahami inilah cara saya mengamalkan Islam dengan cara ya beribadah individunya harus baik, kemudian ibadah sosialnya harus baik, dan setiap tantangan itu adalah bukan hambatan tetapi ini ya tantangan untuk dihadapi dan dibuktikan. Dan di antara kita ya ini ada keyakinan bahwa ini semuanya menjadi amal kebaikan, menjadi pahala, dan memang itu tugas kita hidup di dunia gitu dengan banyak tantangan itu gitu. Kalau mau santai sebenarnya juga bisa gitu. Mau santai itu asal kita kerja, pulang kerja sudah ngurusi rumah kan santai ya. Iya. Tapi tampaknya hidup yang begitu kok nggak bermakna ya. Gitu. Iya. Ada ungkapan menarik itu, kapal itu akan selamat itu, tidak akan ada gangguan untuk nggak akan tenggelam, nggak akan kena badai kalau dia ditambatkan di pelabuhan. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Kapal itu dibuat untuk mengarungi samudera. Nah, kalau udah mengarungi samudera mesti nanti ketemu badai, ketemu rintangan lah yang banyak sekali. Tapi nanti ada waktunya untuk sampai ke pelabuhan berikutnya, dan disitulah tugas kapal itu begitu. Iya. Ya, kira-kira gitu. Tugas kita memang menghadapi tantangan-tantangan itu. Gitu. Oke, baik, Pak. Lalu nih Pak, apa harapan Bapak terhadap peran tokoh Muhammadiyah dalam mendukung kemajuan lembaga pendidikan seperti MTS Muhammadiyah Kasihan ke depan? Harapan saya semuanya saling bantu-membantu ya, bahu-membahu. Ini amal kita bersama. Semua amal usaha ya, semua amal usaha dari TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi ini kan pemiliknya Persyarikatan Muhammadiyah. Tidak ada yang milik individu. Meskipun kita itu iuran banyak ya, mungkin untuk bangun amal usaha, tapi nama kita nggak akan muncul di situ karena semua diberikan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, karena ini milik bersama, maka harapan saya semua yang ada ini mari saling bahu-membahu membesarkan amal usaha ini untuk nanti bisa berperan lebih maksimal lagi membina umat, memajukan bangsa dan umat manusia lah begitu. Oke, baik Bapak. Jadi wawancaranya sudah selesai Pak ya. Terima kasih ya Pak karena sudah mau membantu kami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Baik. Sama, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.